Assalamualaikum, selamat datang di channel Belajar AKM. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya, biar makin semangat untuk belajar mempersiapkan ujian CPNS yang akan diadakan di tahun 2023. Kali ini kita akan membahas beberapa soal CPNS yang berkaitan tentang perhitungan dasar yang sering keluar dalam ujian SKD CPNS. Oke, sudah siap untuk belajar ya? Siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Oke, soal pertama, 64% dikali 1,36 dikurangi 0,36 dikali 64% ditambah 25% ditambah 3/4 sama dengan. Oke, jika teman-teman menemui soal seperti ini, langkah pertama yaitu kita cari apakah ada angka yang berulang. Nah, di sini ada angka yang berulang ya, 64%. Untuk membantu dalam menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa menggunakan persamaan A dikali B plus C sama dengan AB ditambah AC. Nah, A ini adalah seperti 64%. Maka dapat dituliskan 64% dikali 1,36. Nah, tandanya mengikuti yang ada di soal ya. Karena di sini minus, maka kita tulis min 0,36. Nah, kemudian dilanjutkan seperti yang di soal 25%. Nah, 25% ini sama dengan 25/100 atau 1/4. Maka di sini ditulis plus 1/4 plus 3/4. Nah, 64% ini sama dengan 64/100 atau 0,64. Maka di sini dapat ditulis 0,64 dikali 1,36 dikurangi 0,36 sisa 1 ya. Plus, nah di sini ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sudah sama, maka tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4/4. 0,64 dikali 1 sama dengan 0,64. 4/4 sama dengan 1. 0,64 ditambah 1 sama dengan 1,64. Jadi pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Nilai dari 1 min 1/5 dikali 1 min 1/6 dikali 1 min 1/7 dikali 1 min 1/8 sama dengan. Oke, jika teman-teman menemui soal yang seperti ini, maka langkah pertama adalah kita dahulukan perhitungan yang ada di dalam tanda kurung. Jadi pada soal berikut, yang ada di dalam tanda kurung adalah 1 min 1/5. Kemudian ada 1 min 1/6 dan seterusnya. Nah, yang di dalam tanda kurung ini kita dahulukan. Oke, jadi kita hitung 1 min 1/5. Di sini ada penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Oke, untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan pecahan tanpa menyamakan penyebutnya, teman-teman bisa menggunakan tips berikut. Jika ada bilangan bulat A dikurangi dengan pecahan B per C, maka tinggal dikalikan ya bilangan bulat dengan penyebut A dikali C dikurangi B per C. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5 dikurangi 1 per penyebutnya sama ya 5. Menjadi 5 dikurangi 1, 4/5. Hasilnya adalah 4/5. Oke, kita tulis di sini 4/5. Tandanya tetap ya dikali. Kemudian 1 min 1/6. Menggunakan cara yang sama, bilangan bulat dikali dengan penyebut 6 dikali 1, 6 dikurangi 1 per penyebutnya tetap ya 6. Menjadi 5/6 dikali 5/6. Kemudian yang selanjutnya 1 min 1/7. 7 dikali 1, 7 dikurangi 1/7 menjadi 6/7.
Ini tandanya tetap dikali 6/7. Kemudian 1 min 1/8. 8 dikali 1 8 dikurang 1/7. Sama dengan 7/8 dikali 7/8. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa mencoret bagian penyebut dan pembilang mana yang bisa dibagi. Oke, jadi jika ada persamaan A per B dikali B per C, maka B dengan B ini dapat dicoret ya, menjadi A per C. Begitu juga dengan 4/5 dikali dengan 5/6, maka 5 dengan 5 ini dapat dicoret ya. Selanjutnya, di sini ada 6 juga, maka dapat dicoret juga. Nah, 7 dengan 7 juga bisa dicoret, sehingga tersisa 4/8. Jika kita sederhanakan, maka masing-masing dibagi dengan 4 menjadi 1/2. Jadi hasilnya adalah 1/2, yang bagian A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Oke, hasil dari 2 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 0,05 dikali 20% dibagi 1/10 pangkat 3 sama dengan, pada soal perhitungan berikut, ada bilangan bulat, ada bilangan dalam bentuk desimal, ada dalam bentuk persen, dan ada dalam bentuk pecahan. Untuk memudahkan dalam menghitung, teman-teman harus memahami prinsip dalam perhitungan. Jadi yang didahulukan adalah tanda kali dan juga bagi. Selain itu, di atas kali dan bagi, yang diprioritaskan adalah pangkat dan juga tanda kurung. Kemudian yang terakhir ada plus dan juga minus. Nah, kebetulan pada soal berikut tandanya adalah kali dan bagi. Jadi kita bisa mengerjakan dari mana saja dengan cara yang paling mudah. Pertama 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya, dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Dalam bentuk lain dapat ditulis 2/10 pangkat 1 atau 2/10. Jadi di sini kita tulis 2/10 dikali 0,05. Ini adalah bilangan dalam bentuk desimal. Jika kita ubah menjadi bentuk pecahan, maka menjadi 5/100. Jadi dikali 5/100. Kemudian dikali 20%. 20% jika kita ubah menjadi bentuk pecahan, ini menjadi 20/100 ya. Kita tulis 20/100. Dibagi 1/10 pangkat 3. Nah, biar tandanya sama, menjadi dikali semua, maka 1/10 pangkat 3 ini dalam bentuk lain menjadi 10 pangkat 3/1 atau 1000/1. Ini dibalik ya, karena tandanya dari dibagi menjadi dikali. Jadi dikali 1000/1. Langkah berikutnya, kita coret bagian nolnya. 1000 kita coret dengan 100 dan 10 ya, nolnya ada 3. Kemudian 20 dengan 100 ini bisa dicoret, masing-masing dibagi dengan 20 menjadi 1/5. Nah, 5 dengan 5 juga bisa dicoret dan tersisa 8 dikali 2. 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B, 16. Nilai dari akar 0,36 dikali 0,049 dikali 0,0009 per akar 0,064 dikali 0,81 dikali 0,0016 sama dengan, langkah pertama untuk mengerjakan soal berikut, kita kenali beberapa angka yang ada di dalam akar. Jadi ada 36, 49, 9, 64, 81, dan 16 merupakan angka-angka yang dapat diakarkan. Kemudian 0,36 dalam bentuk lain dapat dituliskan dengan 36 dikali 10 pangkat min 2 ya, karena ada 2 angka di belakang koma. Jadi dapat dituliskan akar 36 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,049 berarti 49 dikali 10 pangkat min
3. Kemudian dikali 9 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke, kemudian per akar 0,064 berarti 64 dikali 10 pangkat min 3 dikali 81 kali 10 pangkat min 2 dikali 16 kali 10 pangkat min 4. Oke, jika ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke, jadi jika 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 2 dikurangi min 2 menjadi 10 pangkat min 2 plus 2 sama dengan 10 pangkat 0 atau nilainya sama dengan 1. Jadi 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10 pangkat min 2 habis ya. Kemudian 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3 juga habis. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 4 juga habis. Jadi tersisa sama dengan akar 36 dikali akar 49 dikali akar 9 per akar 64 dikali akar 81 dikali akar 16. Oke, akar 36 berarti 6, akar 49 7, akar 9 3 per akar 64 8 ya. Akar 81 sama dengan 9 dan akar 16 sama dengan 4. Nah, kalau sudah begini tinggal disederhanakan ya. 3 dengan 9 bisa dicoret, 3 habis, 9 dibagi 3 dapat 3. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dengan 8 bisa dicoret, 2 habis, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tersisa 7 per 4 dikali 4. 7 per 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, di pilihan jawaban tidak ada jawabannya. Ini bisa dicarikan alternatif lain ya. Jadi masing-masing dikali dengan 3. 7 dikali 3 21 per 16 dikali 3 sama dengan 48. Nah, ketemu ya jawabannya. Pilihan jawabannya adalah yang bagian B, 21 per 48. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Hasil dari 35% dari 5/7 adalah, oke, soal berikut merupakan soal yang berkaitan tentang persentase. 35% dari 5/7 artinya 35% dikali dengan 5/7. 35% dalam bentuk lain dapat dituliskan dengan 35/100 dikali 5/7. Nah, kalau sudah begini tinggal dicoret-coret ya. 35 dengan 7, 35 dibagi 7 sama dengan 5. 100 dengan 5 bisa dicoret, 100 bagi 5 20. Jadi hasilnya adalah 5/20 atau jika disederhanakan masing-masing dibagi dengan 5 menjadi 1/4. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang bagian C, 1/4. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Silakan share video ini kepada teman-teman kalian yang sedang mempersiapkan ujian CPNS tahun 2023. Sampai jumpa di video pembahasan soal yang lainnya. Wassalamualaikum.